Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelika Tirta Uswari akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang hakikat filsafat Islam dalam mata kuliah filsafat Pra Ibnu Rushd. Yang pertama yaitu definisi hakikat filsafat Islam. Filsafat Islam terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia. Kata philen berarti mencintai dan sophia berarti kebijaksanaan. Filosofia yaitu cinta akan kebijaksanaan. Filsafat ilmu mengetahui yang paling umum dan luas. Tetapi filsafat tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga berpikir secara benar, atau juga boleh diartikan sebagai penerangan segala sesuatu, dalam artinya mencari fakta-fakta kebenaran merupakan hakikat daripada sesuatu itu. Orang yang berfilsafat atau melakukan filsafat disebut sebagai filosof, yang artinya pencinta kebijaksanaan. Sedangkan kata Islam yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Dengan menyerahkan diri kepadanya, maka dia akan memperoleh keselamatan dan kedamaian. Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat kenabian Muhammad. Filsafat kenabian ini lahir dalam periode filsafat Islam. Tidak ditemukan dalam filsafat Yunani karena secara historis Islam lahir dari risilah kenabian Nabi Muhammad SAW di Makkah pada 575 Masehi dan merupakan produk dialektika sejarah kemanusiaan untuk memberikan jalan kepada manusia merancang hari depan kehidupannya yang lebih manusiawi. Yang kedua yaitu objektivitasnya hakikat filsafat Islam, yaitu dikenal sebagai al-adalah atau al-insaf. Dalam bahasa Arab merujuk pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan ketidakberpihakan dalam pandangan dan tindakan. Ide objektivitas yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Muncul sebagai acuan dalam berpikir oleh ilmuwan sejak filsafat positivisme yang dimotori oleh Auguste Comte, dianut oleh para ilmuwan terutama dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Dalam buku yang berjudul The Course of Positive Philosophy, yaitu menuangkan ide mengenai garis-garis besar prinsip positivismenya. Ia berpendapat bahwa realitas ada dalam kenyataan, berjalan sesuai dengan hukum alam tanpa ada pengaruh apapun. Karena realitas itu independen dari subjek. Konsep objektivitas dalam filsafat Islam memiliki basis yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Quran menekankan pentingnya berlaku adil dan menghindari kezaliman. Sunnah Nabi Muhammad juga memberikan contoh nyata penerapan objektivitas dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan interaksi sosial. Pentingnya objektivitas terletak pada upaya menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Selanjutnya yaitu implementasi objektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Objektivitas dalam hakikat Islam tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, dalam pengadilan dan penegakan hukum. Prinsip ini memastikan keadilan bagi semua individu tanpa pandang bulu. Dalam hubungan sosial, objektivitas berarti berperilaku adil, menghindari ketidakadilan dan memperlakukan
semua orang dengan setara. Dengan penerapan objektivitas, masyarakat Muslim dapat mencapai kedamaian dan harmoni. Jadi kesimpulan objektivitas filsafat Islam dalam hakikat filsafat Islam adalah nilai yang mendasar yang mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan ketidakberpihakan dalam tindakan dan pandangan. Konsep ini memiliki akar dalam ajaran agama Islam dan memiliki implikasi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Dengan memahami dan menerapkan objektivitas, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yaitu metode hakikat filsafat Islam dalam memecahkan problematika pendidikan Islam yang dihadapi umat Islam, yaitu dapat menggunakan metode antara lain. Yang pertama yaitu metode spekulatif dan kontemplatif, yang merupakan metode utama dalam setiap cabang filsafat. Dalam sistem filsafat Islam disebut tafakur. Baik kontemplatif maupun tafakur adalah berpikir secara mendalam dan dalam situasi yang tenang dan sunyi untuk mendapatkan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang dipikirkan. Yang kedua yaitu normatif. Norma artinya nilai, yang juga berarti aturan atau hukum-hukum. Norma menunjukkan baik buruk, berguna, tidak bergunanya sesuatu. Yang keenam yaitu dalam sistem filsafat Islam pernah pula berkembang pendekatan yang sifatnya komprehensif dan terpadu antara sumber-sumber nakli, akli, dan imani, sebagaimana yang nampak dikembangkan oleh Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kebenaran yang sebenarnya yaitu kebenaran yang diyakininya betul-betul merupakan kebenaran. Yang ketiga yaitu analisis konsep, yang juga disebut sebagai analisis bahasa konsep. Berarti tangkapan atau pengertian seseorang terhadap suatu objek. Yang keempat yaitu pendekatan historis, yang artinya sejarah, yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa dan keajaiban masa lalu. Yang kelima yaitu pendekatan ilmiah terhadap masalah aktual, yang pada hakikatnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari pola pikir rasional, empiris, dan eksperimental yang telah berkembang pada jayanya filsafat dalam Islam. Baiklah, sekian hanya itu yang dapat saya jabarkan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.